Ya, di sini adalah Monumen Perjuangan Polri Republik Indonesia, berada di Surabaya di Jalan Polri Istimewa. Monumen ini telah direnovasi pada tanggal 17 Agustus 2018 dan bisa dilihat monumen ini menjadi tampak yang baru dan indah. Monumen ini berisi tentang proklamasi Polri yang dibuat seluruh warga polisi Muhammad Yasin Inspektur Polisi Kelas 1 di Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1945. Prasasti yang mencantumkan proklamasi polisi ini berada di kaki monumen. Proklamasi polisi tersebut merupakan tekad anggota polisi untuk berjuang melawan penjajah Jepang. Tujuan lainnya untuk meyakinkan rakyat bahwa polisi adalah aparat negara yang setia kepada Republik Indonesia, yang berjuang bersama rakyat dan bukan alat penjajah. Peletakan batu pertama Monumen Perjuangan Polri dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1997 oleh Kapolda Jatim, Mayor Jenderal Polisi Bapak Dr. Subagio, sedangkan peresmiannya oleh Jenderal TNI Bapak Tri Sutrisno pada tanggal 2 Oktober 1988. Monumen tersebut merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia. Jadi sebagai pemuda, alangkah baiknya mengingat sejarah dan menghormatinya dan tetap menjaga monumen tersebut dengan rapi dan bersih dan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Monumen Pancasila Sakti atau dikenal dengan Lubang Buaya di Jakarta Timur. Ide itu lahir dari gagasan Presiden kedua Republik Indonesia Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto dan dibuat oleh Maestro Seni Patung Indonesia Edi Sunarso. Dan yang pertama yang akan saya tunjukkan yaitu serambi penyiksaan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, serambi rumah ini digunakan oleh pemberontak G30 SPKI sebagai tempat menawan dan menyiksa Mayor Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal Suprapto Brigadir, Jenderal Sutoyo, dan Letnan 1 Pierre Tendean sebelum mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang sumur. Dan kemudian ada sumur maut. Seperti ini tampakannya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI menggunakan sumur tua ini sedalam 12 meter dan berdiameter 75 cm ini untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Monumen Pancasila Sakti dalam sejarahnya dibangun untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak berhasil digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun dan akan tetap tegak berdiri bagi ideologi negara yang sah. Dan di sini saya akan menunjukkan koleksi kendaraan monumen Pancasila Sakti. Yang pertama ada mobil Jeep yang digunakan sebagai kendaraan untuk mengantarkan Mayor Jenderal TNI Soeharto dari satu tempat ke tempat yang lain ketika tengah menyusun strategi dalam menumpas G30 SPKI. Dan mobil kedua yaitu mobil Oldsmobile 98. Selama menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani menggunakan mobil Oldsmobile 98 ini. Dan yang terakhir akan saya tunjukkan yaitu pahlawan kita, 10 pahlawan revolusi korban keganasan G30 SPKI tahun 1965. Mungkin ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Arya Yulistio akan menjelaskan sedikit tentang Tugu Tani. Patung yang terbuat dari perunggu dengan figur satu orang pria bercamping dan seorang wanita yang terletak di dekat stasiun Gambir, Jakarta adalah Tugu Tani.
Patung ini dibuat pada tahun 1963 oleh dua pematung Rusia kenamaan Matvei Manizer dan Osip Manizer sebagai hadiah dari pemerintah Uni Soviet atas persahabatannya dengan Indonesia. Secara kenampakan, Tugu Tani berwarna hitam pekat dengan figur seorang wanita bersanggul dan mengenakan kebaya, memberikan perbekalan makan kepada figur seorang pria yang berdiri tegak dengan mengenakan caping topi yang biasa digunakan golongan petani di Indonesia, dengan senjata berlaras panjang lengkap dengan belati. Patung ini mencitrakan sebuah keluarga yang berjuang untuk kebebasan. Di alas patung tersebut tertulis, hanya bangsa yang dapat menghargai pahlawan-pahlawannya yang dapat menjadi bangsa besar. Sedangkan versi lain mengatakan asal-usul pembangunan Tugu Tani berhubungan dengan pengklaim daerah Irian Barat. Dalam sebuah buku diceritakan bahwa Soekarno menginginkan Tugu Tani dibuat untuk memperingati perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Irian Barat yang selama ini dikuasai oleh Belanda hingga 1963. Sedangkan proses pembuatan patung hingga menyerupai seorang petani dan wanita diperoleh dari perjalanan Manizer ketika mengunjungi Indonesia pada tahun 1960. Kala itu, dia mendengar cerita tentang kisah seorang ibu yang mendukung anaknya untuk berperang demi negaranya dan mengingat anaknya untuk jangan pernah meninggalkan kedua orang tuanya. Kembali ke Uni Soviet, ia bersama rekannya membuat patung tersebut sebagai kenang-kenangan. Patung ini sempat diusulkan untuk dirobohkan karena dianggap berkaitan dengan komunis, namun permintaan tersebut dibantah karena patung itu merupakan simbol bermakna sejarah perjuangan ideologi bangsa Indonesia. Raden Sudirman, atau yang lebih kita kenal sebagai Jenderal Sudirman, seorang jenderal besar TNI yang memimpin pasukan gerilya pada masa Perang Kemerdekaan yang kemudian menyandang anugerah Panglima Besar dan sebagai pahlawan Indonesia atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Dan berkat jasanya, dibuatkanlah patung Jenderal Sudirman yang terdapat di beberapa lokasi, dan salah satunya sebagai penghias dari ibu kota Jakarta. Patung yang lebih tepatnya terletak di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman ini memiliki latar cerita sendiri. Patung yang dibuat menggunakan perunggu dan memiliki tinggi mencapai 12 meter, di mana patung intinya 6,5 meter dan penyangga 5,5 meter ini merupakan karya dari seniman asal Bandung, Edi Sunario. Patung ini tidak didanai dari APBD DKI Jakarta, melainkan dari pengusaha dan dari keluarga Jenderal Sudirman sendiri. Patung yang digambarkan dengan Jenderal Sudirman yang sedang berdiri kokoh dengan pose hormat ini memiliki arti tersendiri. Menurut cucu dari Jenderal Sudirman, Ganang Sudirman, dikatakan bahwa beliau tidak perlu dihormati, tetapi akan terus menghormati rakyat. Patung ini merupakan rencana pembangunan patung yang akan menghiasi jalan protokol sesuai nama jalan mencuat pada September 2001. Patung ini selesai dan rencananya akan diresmikan pada 22 Juni 2003, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-476. Namun batal dan akhirnya diresmikan tanggal 16 Agustus 2003, tepat sehari sebelum Hari Kemerdekaan dan tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Monumen Arek Lancor. Monumen Arek Lancor terletak di jantung kota Pamekasan, dikelilingi jalan berbentuk lafaz Allah. Monumen itu diapit oleh pusat ibadah dua agama terbesar di dunia, yaitu Masjid Agung Asy-Syuhada yang merupakan Masjid Jami Pamekasan dan gereja yang merupakan tempat ibadah umat Kristiani. Bentuk monumen menggambarkan kobaran api nan tak kunjung padam yang terpancar dari perpaduan senjata tradisional rakyat Madura, Arek Lancor atau celurit, sebagai lambang dinamika yang menyala-nyala dari perjuangannya, dan berdiri tegak di atas landasan yang kokoh, melukiskan keteguhan dan kesiapsiagaan rakyat Madura dalam menghadapi setiap tantangan. Arek Lancor ini adalah monumen perjuangan yang merupakan tugu peringatan kepahlawanan rakyat Madura dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tokoh legendaris itu adalah Sakera. Ia adalah masyarakat Madura yang mempunyai jasa besar dalam menolak penindasan bangsa Belanda dan membela yang lemah dengan menggunakan senjata celurit. Sejak itu, masyarakat Pamekasan mulai berani untuk melawan Belanda. Dengan itulah,
Dibuat Monumen Adat Lancor sebagai bentuk peringatan kepahlawanan rakyat Madura.